Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Julian Cintani, NIM saya 2304081. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu pengantar manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Yang pertama itu pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi itu terbagi dari dua jenis, yaitu organisasi profit, contohnya seperti koperasi. Yang kedua, organisasi non-profit, contohnya seperti yayasan. Yang kedua itu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu pencapaian dari sebuah tujuan organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan berfungsi sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi sebuang kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil-kecil. Yang ketiga, actuating, pengarahan dan pengimplementasian. Actuating merupakan upaya yang dilakukan agar karyawan mau berusaha dan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Fungsi ini berperan untuk melihat apakah tujuan dari organisasi itu telah dikerjakan dengan baik atau tidak. Dan kesimpulannya adalah organisasi itu suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah pencapaian dari tujuan organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk memastikan apakah kegiatan dalam suatu organisasi berjalan dengan lancar. Ada 5 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keahlian teknis. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, keahlian konseptual. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Dari kelima keahlian tadi, ada 2 keahlian tambahan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keahlian dalam manajemen global. Yang kedua, keahlian dalam hal teknologi. Jadi kesimpulannya adalah menjadi seorang manajer bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang manajer harus selalu aktif memastikan apakah kegiatan dalam organisasi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan yang pertama itu bagi perusahaan, yaitu menciptakan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat terakomodasi atau terpenuhi. Yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial. Penjelasan selanjutnya yaitu dimensi etika dalam manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan untuk mengelola organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, suatu perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitarnya agar tidak merugikan masyarakat setempat. Yang kedua, etika dalam manajemen atau organisasi itu sangat penting karena jika salah satu anggotanya tidak memiliki etika yang baik, maka akan sangat berpengaruh demi kelangsungan suatu manajemen atau organisasi tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu proses menetapkan perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan adalah proses menetapkan suatu sasaran dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, membicarakan sasaran sendiri adalah suatu tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu menengah, atau dalam jangka waktu pendek. Manfaat dari perencanaan sendiri adalah yang pertama, pengarah organisasi. Yang kedua, meminimalisasikan ketidakpastian. Nah, selain menetapkan perencanaan dan sasaran, suatu organisasi juga harus menetapkan strategi. Nah, strategi ini adalah suatu susunan proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Jadi kesimpulannya adalah penetapan rencana, sasaran, dan strategi sangat penting dilakukan agar suatu organisasi dapat terorganisir dan berjalan dengan baik. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mendirikan dan memperbarui organisasi. Kewirausahaan dan manajemen. Menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan proses produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi dalam suatu proses produksi yang sudah berjalan. Manfaat kewirausahaan: yang pertama, pertumbuhan ekonomi; yang kedua, produktivitas; yang ketiga, teknologi, produk dan jasa baru; yang keempat, perubahan pasar. Jadi kesimpulannya adalah dalam mendirikan dan memperbarui sesuatu harus diawali dengan inovasi dan kreativitas agar suatu organisasi yang didirikan dapat konsisten untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya merekrut, mengembangkan, mengevaluasi, serta memotivasi sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan untuk pencapaian tujuannya. Ada 5 proses manajemen SDM. Yang pertama, Human Resource Planning atau perencanaan SDM. Yang kedua, Personal Procurement atau penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, Personal Development atau pengembangan SDM. Yang keempat, Personal Maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja. Yang kelima, Personal Utilization atau pemanfaatan tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah dalam merekrut atau mempekerjakan suatu karyawan, perusahaan harus selektif dalam memilih dan menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan keahliannya.